Keempat, management in place. We can supply it. Dan yang nomor 5, simple business. Kalau terlalu banyak hal seperti teknologi, Facebook itu kan itu teknologi sebenarnya, teknologi internet. Nah itu Buffett nggak mau karena dia nggak ngerti gitu. That's it. Dan nomor 6 adalah an average price. Ada harga yang ditawarkan dan memang Buffett bisa membelinya pada harga tersebut. Oke, kita kembali lagi ke materinya. Oke, sekarang kriteria-kriteria tadi kalau kita terjemahkan, maka nomor 1, belilah saham yang Anda cukup yakin untuk menggunakan dana minimal 5% dari nilai portofolio. Kenapa 5% Bapak Ibu sekalian? Ya, mungkin logikanya sekarang begini aja. Anda punya uang 100 juta. Pernahkah Anda kemudian membeli saham tertentu, mungkin saham gorengan atau saham spekulasi yang Anda membelinya hanya untuk untung-untungan lah istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya naik ya syukur, tapi kalau enggak, kalau dia malah turun, ya udahlah biarlah. Nah, mungkin enggak Anda beli saham yang untung-untungan tersebut dalam jumlah besar? Saya yakin tidak. Rata-rata investor seberani apapun dia dalam berspekulasi, tidak mungkin dia menggunakan seluruh dana yang dia miliki untuk membeli saham yang untuk tujuan spekulasi tersebut. Jadi biasanya kalau misalnya seorang investor dia punya nilai 100 juta rupiah dalam portofolionya, kemudian dia melihat ada saham tertentu yang kemungkinan akan naik melejit gitu ya, tetapi hanya karena faktor spekulasi, maka dia kemudian beli saham tersebut, tapi paling cuma 1 atau 2 juta rupiah. Karena kalau terlalu banyak, kalau misalnya ternyata spekulasinya tersebut gagal, saham yang bersangkutan dia malah turun, maka jebloknya akan jadi luar biasa dong. Nah, karena itulah saya pun kadang-kadang dulu pernah juga melakukan hal seperti itu, beli saham untuk tujuan spekulasi, tapi hanya belinya itu sangat sedikit. Jadi ketika misalnya saya beli kita beli saham tertentu, saham A untuk tujuan spekulasi sebesar 1 juta rupiah saja, kemudian dia ternyata bukannya naik tapi malah turun 50% misalnya, sehingga uang kita tinggal tersisa 500 ribu, maka ya biarin aja lah 500 ribu ini kan, uang kita punya ada 100 juta misalnya seperti itu kan. Tapi di sisi lain Bapak Ibu sekalian, kalaupun ternyata spekulasinya berhasil, uang 1 juta rupiah itu kemudian naik 2 kali lipat menjadi 2 juta rupiah, maka yang kita peroleh juga cuma 1 juta saja, tidak berpengaruh signifikan terhadap portofolio kita secara keseluruhan. Nah, maka dari itulah banyak orang yang kadang-kadang tidak sadar, mereka menghabiskan waktu untuk katakanlah beli sana beli sini, lihat saham yang akan naik atau apa, kemudian langsung masuk, tapi hanya buang-buang waktu saja sebenarnya, tidak ada hasilnya. Karena kadang-kadang keuntungan yang besar yang diperoleh dalam saham tertentu, ketika dia berbalik beli saham yang lainnya dan saham yang kedua tersebut turun, ya maka keuntungan yang tadi diperoleh berkali menjadi kerugian. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu hanya buang-buang waktu saja. Kadang-kadang memang ada juga beberapa orang yang cukup beruntung ya, tapi ya kebanyakan tidak. Gitu. Tapi sekali lagi itu kalau berspekulasi ya. Jadi kalau misalnya kita di market itu kan ada 3 kegiatan tadi: spekulasi, trading, dan investasi. Saya seorang investor, saya hanya berinvestasi, tapi saya bukannya tidak trading. Jadi saya juga ada trading juga. Tapi trading ini juga tetap menggunakan perhitungan fundamental dan juga teknikal tentunya. Nah, kalau spekulasi ini itu tidak lagi pakai perhitungan yang seperti yang tadi, melainkan ya hanya untung-untungan gitu, atau karena ada rumor atau karena ada apa gitu. Nah, inilah yang sebaiknya, yang poin spekulasi inilah yang sebaiknya kita hindari. Jadi kita jangan menggunakan uang kita sedikit apapun itu untuk berspekulasi. Karena ya sayang Bapak Ibu sekalian. Karena misalnya Anda hilang 500 ribu misalnya, mungkin itu bukan jumlah yang terlalu besar, tapi itu uang juga dong. Itu bisa buat beli sesuatu dong. Bisa untuk bensin mobil Anda selama 1 minggu misalnya, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi di sini kembali lagi kita ke nomor 1. Kalau misalnya, dan ini yang memang saya lakukan selama ini, kalau misalnya saya tertarik pada saham A, menurut saya saham A ini bagus, tapi ada beberapa hal yang membuat saya ragu, apakah saya bisa beli saham A ini kemudian dia naik. Entah itu karena valuasinya terlalu tinggi, entah itu karena misalnya orang-orang di dalamnya itu
tidak bisa dipercaya dan sebagainya. Dan saya tidak cukup yakin untuk menggunakan minimal 5% dari portofolio yang saya miliki. Jadi kalau misalnya tadi angkanya 100 juta, ya berarti 5 juta gitu ya. Saya tidak cukup yakin nih untuk pakai uang sebesar 5 juta ini. Ya maka mendingan nggak usah, Bapak Ibu sekalian. Jangan kemudian, ya sudah kalau gitu belinya jangan banyak-banyak, 2,5 juta aja misalnya kayak gitu. Jangan. Karena sekecil apapun itu tetap nanti seperti apa ya? Seperti mengganjal gitu loh, satu saham itu, dan itu bisa mengganggu performance kita untuk saham-saham yang lainnya. Karena biar bagaimanapun kita tidak bisa menyepelekan saham yang sudah terlanjur kita pegang. Mau tidak mau kita akan memperhatikannya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi, dan itu yang saya lakukan. Tidak jarang Bapak Ibu sekalian, ketika saya melihat ada saham A misalnya, yang karena saya ragu-ragu saya bisa membeli minimal sebesar 5 juta rupiah, ternyata dia malah naik gitu, seperti itu. Ya biarin aja kalau kayak gitu, daripada kita megang tapi jadinya tidak tenang. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau misalnya Anda punya uangnya 10 juta misalnya, ya berarti minimal 500 ribu. Kalau Anda punya uangnya 1 miliar, ya berarti 50 juta. Kalau Anda punya uangnya 10 miliar, ya berarti 500 juta, dan seterusnya. Jangan gunakan uang lebih kecil daripada 5% untuk membeli saham-saham tertentu. Kalau misalnya seperti yang tadi saya katakan, ada saham A, tapi Anda tidak cukup yakin untuk menggunakan 5% tersebut, mendingan tidak usah. Di sisi lain juga, kalau tadi minimal 5%, maka tentu saja ada maksimalnya. Saya sering Bapak Ibu sekalian mendengar cerita tentang teman-teman yang dia beli saham tertentu dan menggunakan hampir seluruh uangnya. Misalnya saham A, saham B, dia beli sampai 70% hanya untuk satu saham tersebut saja, dan sisanya baru disebar ke saham-saham yang kecil-kecil. Nah, kalau misalnya si saham A yang diambil sebanyak 70% itu naik, ya mungkin gak jadi masalah. Tapi bagaimana kalau turun, Bapak Ibu sekalian? Karena saya sendiri, dan saya yakin Warren Buffett juga, dia pun bukan tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak pernah ada seorang investor yang benar-benar jago di pasar modal. Kita semua, saya, siapapun, itu semuanya selalu dalam tahap pembelajaran. Jadi apa namanya, kita tidak pernah benar-benar yakin bahwa saham yang kita pegang itu memang dia akan naik. Artinya apa? Akan terlalu berisiko kalau kita menempatkan seluruh dana yang kita miliki hanya pada 1 atau 2 saham saja. Kalau standar yang saya lakukan itu minimal portofolio itu tersebar di 3 saham. Tapi juga jangan terlalu banyak. Jadi 3 saham ini menurut saya sudah cukup. Atau 3 saham yang cukup besar dan yang lain-lainnya yang lebih kecil-kecil, jadi totalnya mungkin sekitar 10 saham. Tapi jangan lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau misalnya lebih dari situ, maka kita jadinya tidak fokus. Kita jadi perhatian itu ke sana kemari, gitu, seperti itu. Nah, jadi karena karena kita harus menyebarkan dana kita pada minimal 3 buah saham, maka kita juga selain tadi minimal kita pakai uang kita sebanyak 5% untuk beli saham tertentu, maka kita juga tidak bisa membeli tertentu dengan jumlah dana yang terlalu banyak. Maksimalnya berapa Bapak Ibu? Ya, standarnya kira-kira 20% lah. Jadi kalau uang Anda 100 juta, maka Anda beli saham A sebanyak 20 juta, saham B sebanyak 20 juta, dan saham C sebanyak 20 juta. Totalnya berarti kan 60 juta atau 60% dari portofolio. Itu menurut saya komposisi portofolio yang normal, yang membuat kita juga jadi tenang gitu, karena sadar bahwa uang kita terdiversifikasi, tersebar di saham-saham yang tentunya sebelumnya sudah kita analisis bahwa saham A, B, C ini memang bagus. Seperti itu. Nah, itu adalah nomor 1 terkait money management, berarti ya, terkait penggunaan dana untuk membeli saham tertentu dan menyebarkannya itu di beberapa saham seperti itu. Nah, kemudian nomor 2, perusahaannya memiliki kinerja yang konsisten di masa lalu, kemudian baru memiliki prospek pertumbuhan yang cerah di masa depan. Jadi tidak seperti Warren Buffett. Kalau saya sendiri tidak terlalu anti dengan kata prospek. Saya tetap memperhatikan ketika sebuah perusahaan itu saya akan membeli sahamnya,
saya tetap memperhatikan prospeknya itu bagaimana, apa sih yang perusahaan akan lakukan di masa depan untuk meningkatkan pendapatan dan juga laba bersih. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melihat prospeknya, maka terlebih dahulu kita harus memastikan bahwa perusahaan ini di masa lalu memang memiliki kinerja yang bagus. Bukan bagus, konsisten. Jadi kenaikan laba bersihnya terus saja. Contohnya mungkin yang paling gampang adalah yang seperti pernah kita lihat itu. Nah, sekarang kita bisa lihat contoh nomor 2 itu terkait perusahaan yang kinerja yang konsisten di masa lalu. Sebenarnya sih banyak investor yang mengatakan bahwa untuk melihat sebuah perusahaan itu kinerjanya konsisten atau tidak, maka paling pendek, jangka waktu paling pendek yang harus kita lihat itu adalah 10 tahun ke belakang. Hanya saja agak susah nyari datanya kalau misalnya kita harus sampai 10 tahun seperti itu. Yang paling mudah itu adalah paling sampai 5 tahun ke belakang. Lihatnya bagaimana? Bukan dengan cara membuka laporan keuangan satu persatu, melainkan kita bisa melihatnya di annual report atau laporan tahunan. Jadi perusahaan yang terbuka di Bursa Efek itu, mereka itu menerbitkan laporan tahunan ya setahun sekali gitu ya. Di mana di laporan tahunan tersebut ada data-data laporan keuangan dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya laporan tahunan yang terakhir itu ada tahun 2011 kemarin, maka laporan keuangannya itu yang ditampilkan di laporan tahunan tersebut adalah sampai tahun 2007. Nanti kan 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011. 5 tahun. Nah, sekarang contohnya, apa sih perusahaan yang punya kinerja yang konsisten di masa lalu? Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, Charoen Pokphand Indonesia atau CEPIN. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada tahun 2000, kita mulai dari tahun 2007 dulu ya. Pada tahun 2007, CEPIN ini dia mencatatkan penjualan sebesar 8,7 triliun. Pada tahun 2008, pendapatannya tetap naik dari 8 triliun menjadi 13,3 triliun. Tahun 2009, ingat Bapak Ibu sekalian, antara jeda tahun 2008 dan tahun 2009 ini sedang terjadi krisis global, tentu saja Anda pasti sudah tahu bukan? Nah, tapi ketika terjadi krisis global tersebut, ternyata pada tahun 2009 ini masih bisa naik lagi dari 13,3 menjadi 14,6 triliun rupiah. Tahun 2010 naik lagi menjadi 15 dan tahun 2011 naik lagi. Jadi dia naik saja terus. Kenaikannya sebenarnya tidak terlalu banyak. Dari 8 ke 13 berarti hanya sekitar 50%. Kalau 8 ke 13 berarti ini cukup besar ya, sekitar 70%. Tapi dari tahun 2008 sampai tahun 2011 ini hanya 13 triliun naik jadi 14 triliun, 15 triliun, dan ini berarti hampir 18 triliun, 17,95 triliun. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa CEPIN ini mencatat kinerja yang cukup konsisten, termasuk jumlah pendapatan komprehensif ya, atau laba bersih. Dia naik terus dari 189 miliar menjadi 257 miliar, menjadi 1,6 triliun, menjadi 2,2 triliun, dan terakhir menjadi 2,4 triliun. Dia terus naik meskipun mungkin persentasenya kecil. Nah, dari sinilah kita bisa menilai bahwa CEPIN memiliki kinerja yang cukup